lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Erik ten Hag menjadi salah satu kandidat utama manajer Manchester United di musim depan. Setan Merah bahkan sudah menanyakan biaya kompensasi yang harus dibayar kepada Ajax Amsterdam. MU diyakini telah bertemu dengan pria berusia 52 tahun itu pekan lalu untuk membahas posisi manajerial di Old Trafford. Selain ten Hag, MU juga menanyakan biaya kompensasi untuk calon pelatih lainnya seperti Pochettino dan juga Enrique. Satu persatu penghina Marcus Rashford kena getahnya. Seorang remaja Inggris telah dijatuhi hukuman 6 pekan penjara karena rasis terhadap Rashford di Twitter usai final Piala Eropa tahun lalu. Kabar ini disampaikan Crown Prosecution Service atau CPS, badan publik yang melakukan penuntutan pidana atas kasus kriminal yang sudah ditangani polisi di Inggris Rabu 30 Maret. Justin Lee Price, pemuda 19 tahun dari Worcester sebelumnya mengaku mengirim pesan yang sangat ofensif pada sidang di pengadilan magistrat Worcester pada 17 Maret. Barcelona tampak kesulitan menemukan pengganti atau calon penerus Sergio Busquets. Sudah ada beberapa gelandang muda, tapi tidak ada yang memiliki gaya main serupa. Fans Barca sudah berulang kali mendesak pelatih dan klub untuk mengganti Busquets. Namun, faktanya mencari pengganti Busquets tidak semudah itu. Dalam gaya bermain Barca, posisi gelandang bertahan sedikit rumit dan sedikit sulit. Akhir-akhir ini tidak banyak pemain dengan profil yang sama, kata Busquets. Virgil van Dijk menyuarakan dukungan kepada rekan setimnya di Liverpool, Mohamed Salah yang masih bersedih akibat kekalahan dari Senegal. Van Dijk meminta Salah untuk mengubah kekecewaan menjadi kesuksesan pasca Mesir gagal lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar. Bintang timnas Norwegia Erling Haaland mengungkapkan alasannya menolak bicara dengan media saat membela negaranya. Bintang Dortmund itu menolak berbicara dengan media saat bertugas bersama Norwegia karena mengikuti saran dari seorang petani. Chelsea ikut meramaikan perburuan pemain Juventus Paulo Dybala. Menurut laporan 90 Min, terdapat peluang bagi Chelsea untuk mendatangkan Dybala musim depan. Saat ini, klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu memang tidak dapat melakukan rekrutmen. Sanksi yang diberikan mencegah klub melakukan hal tersebut. Tetapi, apabila proses akuisisi sudah selesai, Chelsea dapat melakukan rekrutmen pemain dan perpanjangan kontrak. Giorgio Chiellini memberikan isyarat telah memainkan pertandingan terakhirnya dengan seragam Italia. Hal itu tersirat dalam bahasa tubuh yang ditunjukkan Chiellini setelah pertandingan persahabatan melawan Turki Rabu kemarin. Sang defender juga menyampaikan pesan lewat media sosialnya. Chiellini ingin publik Italia tetap dalam energi yang positif meski Gli Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Zlatan Ibrahimovic masih belum memberikan sinyal gantung sepatu setelah gagal membawa tim nasional Swedia mentas di Piala Dunia 2022 Qatar. Usai pertandingan kontra Polandia di final playoff, Ibrahimovic mengungkapkan jika dirinya masih akan terus bermain sepak bola selama jasanya masih dibutuhkan. Timnas Italia gagal melaju ke Piala Dunia 2022. Tanpa Mario Balotelli, Timnas Italia secara mengejutkan dikalahkan Makedonia Utara dengan skor tipis 0-1 di final playoff. Akibatnya, banyak orang menganggap Balotelli seharusnya disertakan dalam laga tersebut. Balotelli pun memaklumi itu karena tidak ada yang mempertimbangkannya sebelum laga. Dia mengaku sedikit kecewa karena orang-orang hanya mengingat tentang dirinya hanya ketika Azzurri kalah. Barcelona tampaknya berubah pikiran setelah Ousmane Dembele memperlihatkan penampilan yang menanjak. Dembele mampu meluluhkan hati jajaran manajemen klub untuk menjalin komunikasi anyar ihwal kontrak baru winger Prancis tersebut. Dilansir Sky Sport, Barca telah memulai pembicaraan dengan perwakilan Dembele, yakni Moussa Sissoko dan Marco Lichtsteiner pada Rabu 30 Maret untuk memulai negosiasi baru. Perwakilan Dembele kabarnya telah menerima angka penawaran baru dari Barca, tapi proses negosiasi diperkirakan bisa memakan waktu beberapa pekan ke depan.
Liga Premier Inggris memutuskan untuk kembali menerapkan aturan 5 kali pergantian pemain mulai musim 2022-2023. Perubahan tersebut dibuat setelah para pemangku kepentingan di Liga Premier bertemu pada Kamis 31 Maret 2022. Bukan hanya kembali menerapkan aturan 5 pergantian pemain, EPL juga akan menghapus tes COVID-19 kepada para pemain dan staf mulai 4 April 2022. Namun, tes akan beralih terhadap mereka yang memiliki gejala saja. Salah satu pemain andalan Manchester United, Bruno Fernandes, resmi menaikkan kontrak baru di Old Trafford. Kabar tersebut dibagikan oleh salah satu jurnalis olahraga, Fabrizio Romano, dalam Twitternya. Romano menyebut Manchester United dan Bruno Fernandes telah mencapai kesepakatan 5 tahun mendatang atau hingga tahun 2027. Agen Antonio Rudiger dilaporkan bertemu dengan perwakilan Barcelona pada Rabu 30 Maret. Sang agen yang juga saudara tiri Rudiger, Sar Senesi, bertemu dengan Direktur Olahraga Barcelona, Matteo Alemany, dan wakilnya Jordi Cruyff untuk negosiasi rahasia di sebuah restoran di Barcelona. Pertemuan berlangsung selama 3 jam membahas kemungkinan kepindahan Rudiger ke Barcelona di musim panas. Setelah 2 tahun terakhir tidak mengadakan tur pramusim akibat pandemi, kini ada bocoran terbaru mengenai aktivitas pramusim Manchester United di tahun 2022. Setan Merah akan menggelar sebuah partai akbar di Thailand pada musim panas nanti. Di Thailand, mereka akan berhadapan dengan Liverpool yang dijadwalkan digelar pada 12 Juli mendatang. Tak hanya ke Asia Tenggara, MU juga dijadwalkan akan mengunjungi Australia. Brasil kembali ke peringkat pertama ranking FIFA untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Hal itu diketahui berdasarkan daftar terbaru ranking FIFA yang dirilis pada Kamis 31 Maret malam waktu Indonesia Barat. Brasil yang pernah merajai ranking FIFA selama 4.731 hari menggusur Belgia yang turun ke peringkat kedua. Amerika Serikat berhak lolos ke Piala Dunia 2022 meski kalah 0-2 dari Costa Rica pada laga penutup kualifikasi zona CONCACAF Kamis 31 Maret. Di tempat terpisah, Meksiko juga berhasil mengamankan 1 slot ke Qatar usai mengalahkan El Salvador. Meksiko memastikan diri sebagai runner-up dengan perolehan 28 poin, sedangkan Amerika Serikat nangkring di posisi ketiga. Sementara Costa Rica mengunci posisi keempat dan menjaga asa ke Piala Dunia 2022 lewat jalur playoff interkontinental. Sebanyak 29 negara telah melaju ke putaran final Piala Dunia 2022. Undian grup akan digelar di Doha, Qatar pada Jumat 1 April, tepatnya pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 4 pot yang berisi masing-masing negara peserta yang sudah lolos Piala Dunia 2022. Di pot 1 ada tim tuan rumah beserta beberapa negara unggulan. Kemudian, pot 2 terdiri dari 5 wakil Eropa, 1 wakil Amerika Selatan, dan 2 wakil CONCACAF. Di pot ketiga, ada beberapa negara Asia, Afrika, dan Eropa. Sementara pot keempat diisi negara-negara yang ranking FIFA-nya terendah. Kapten Barcelona, Sergio Busquets, mengkonfirmasi bahwa Frank Kessie akan bergabung dengan klub Katalan tersebut dari AC Milan pada musim depan. Gelandang asal Pantai Gading itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Barcelona, dan Busquets membenarkan bahwa Kessie akan menjadi tambahan yang bagus untuk tim asuhan Xavi Hernandez. 2 klub raksasa Italia, Inter Milan dan AC Milan, gerah dengan sikap ogah-ogahan pemerintah kota Milan. Seperti diketahui, Inter dan Milan sudah sepakat untuk membangun stadion baru. Namun, dalam perjalanannya, rencana stadion baru itu mandek karena belum turunnya izin pembangunan dari pihak pemerintah kota Milan. Alhasil, Inter dan Milan menjadi sebal dengan sikap wali kota Milan, Giuseppe Sala, yang dinilai mengulur-ulur waktu dalam memberikan izin yang bisa berdampak pada proses pembangunan La Catedral. Mereka pun berencana memindahkan lokasi pembangunan stadion baru.
Ex-striker Barcelona dan Manchester City, Sergio Aguero, baru-baru ini telah mengungkapkan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan kembali ke dunia sepak bola. Pemain yang pindah ke Barcelona tahun lalu itu terpaksa pensiun pada akhir 2021 lalu karena masalah jantung. Kini, hanya beberapa bulan setelah memutuskan pensiun, Aguero mengaku ingin bermain lagi karena bosan menganggur. Bahkan, salah satu klub MLS, Inter Miami, sempat menawarinya untuk bergabung tapi ditolak oleh Aguero. Real Madrid telah resmi menggait bek kanan muda asal Brazil, Vinicius Tobias dari Shakhtar Donetsk, Kamis 31 Maret. Menurut laporan Football Espana, Vinicius akan tiba dengan status pinjaman hingga akhir musim dengan opsi pembelian 18 juta euro atau sekitar 286 miliar rupiah. Vinicius rencananya didatangkan untuk bermain dengan tim Castilla Real Madrid sebelum dipromosikan ke tim utama. Rencana FIFA untuk mengadakan Piala Dunia 2 tahun sekali hampir dipastikan gagal setelah Gianni Infantino membantah bahwa itu adalah ide darinya. Dikutip BBC, Presiden FIFA itu mengatakan bahwa memang tim yang dipimpin Arsene Wenger melakukan uji kelayakan untuk menggelar Piala Dunia 2 tahunan. Namun, menurut Infantino, Piala Dunia 2 tahunan justru akan berdampak buruk. Federasi Sepak Bola Aljazair (FIF) melakukan banding ke FIFA guna menuntut laga ulang melawan Kamerun di play-off kualifikasi Piala Dunia 2022. Dikutip dari situs resmi, FIF merasa tidak diperlakukan adil oleh perangkat pertandingan, terutama wasit Bakary Gassama asal Gambia. Gassama dianggap berat sebelah. Dia menganulir 2 gol Islam Slimani setelah menggunakan VAR. Slimani dianggap offside dan handball sebelum gol itu terjadi. Karim Benzema dan Ferland Mendy kembali berlatih di Real Madrid pada hari Kamis, yang berarti mereka mungkin dapat melakukan perjalanan ke Galicia untuk menghadapi Celta Vigo pada hari Sabtu. Kedua pemain itu melewatkan laga El Clasico sesaat sebelum jeda internasional, tetapi mereka sekarang telah pulih dari cedera otot masing-masing dan bekerja untuk kembali ke lapangan. Seorang pria bertopeng membobol rumah David Beckham di London, Inggris. Ketika peristiwa itu terjadi, Beckham beserta istrinya Victoria dan putri mereka yang berusia 10 tahun Harper Zevon berada di dalam rumah. Perampokan rumah Beckham baru ketahuan oleh anak laki-laki mereka, Cruz, yang baru pulang pada malam hari. Menurut Bleacher Report, banyak barang berharga yang raib seperti baju rancangan desainer terkenal, aksesoris bermerek, hingga peralatan elektronik. Beckham dan Cruz dikabarkan mencari perampok ke seluruh sudut rumah mereka sambil menunggu polisi datang. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!